warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja. Mohon bimbingannya Bapak Ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan David pimpin doa, Nak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Oke, mejanya dirapikan dulu. Nggak ada buku lain selain buku sosiologi ya. Oke, Ibu absen. Ibu juga udah kirim link absen di WA grup kita. Silakan kalian buka. Ibu juga ngabsen secara langsung ya. Anis ada? Sakit, Anis Bu. sakit ya? Sakit, Ya, Bu. kita sembuh ya, Nak? Amin. Agung, Hadir. David, Hadir Bu. Elsa, Kiki, Hadir Bu. Keisha, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Falida, Ica, Miri, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. Engga, Hadir Bu. Rian, Hadir, Bu. Naila, Daki, Hadir Bu. Tiara, Teddy, Hadir Bu. Reza. Hadir Bu. Oke. Sudah absen ya? Sudah. Oke, Ibu ada motivasi untuk kalian. Silakan kalian baca. Silakan Novi, coba baca. Motivasi untuk hari ini yaitu orang yang sukses, orang yang mempersiapkan masa depannya dari sekarang dan berguna untuk orang lain. Oke, maksudnya apa? Kamu hari ini mempersiapkan diri kamu menjadi orang yang sukses. Memang awalnya susah, ya kan? Kamu harus kerjakan tugas, kamu harus ujian, tapi akhirnya kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Ingat ya, Nak, orang yang sukses itu bukan orang yang kaya saja, tapi orang yang berguna untuk orang lain. Oke, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Silakan, kita. Pembelajaran minggu lalu itu tentang pengertian perilaku menyimpang dan ciri-ciri penyimpangan. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan Iri. Menurut Presiden Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Oke, ada lagi? Oke, Novi silakan nih. Perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri yaitu menurut Paul B. Harton, yaitu yang pertama, penyimpangannya harus dapat didefinisikan. Oke, Yang terus? kedua, penyimpangan dapat diterima ataupun dapat juga ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata ataupun budaya ideal. Yang kelima, adanya norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan sosial bersifat adaptif. Oke, dari materi yang kemarin ada pertanyaan, Nak? Tidak berbeda. Tidak, berarti kita udah belajar tentang pengertian penyimpangan sosial, terus ciri-cirinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
jenis dan faktor penyebab perilaku menyimpang. Oke. Tujuannya, Tiara baca tujuannya Tiara. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku menyimpang. Peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab penyimpangan sosial, serta peserta didik dapat merumuskan upaya penyelesaian masalah perilaku menyimpang. Oke, ingat ya nak, pada hari ini kita akan tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, berarti kamu akan mengidentifikasi perilaku menyimpang. Kedua, kamu akan menganalisis faktor penyebab penyimpangan. Yang ketiga, kamu akan dapat merumuskan upaya penyelesaian perilaku menyimpang. Paham ya? Paham. Oke. Ibu kasih video, nanti kamu analisis ya. Saksikan. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa yang Ibu tayangkan tadi di videonya? Oke, silakan Keisha. Video yang Ibu tayangkan tadi berisi tentang penangkapan bandar narkoba yang tengah melakukan pesta narkoba, Bu. Tetapi masyarakat di daerah tersebut tidak memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, malah melempari dengan batu, Bu, karena mereka sudah melakukan tindakan kriminalitas sehingga masyarakat PUT itu merasa terusik, Bu. Oke, ada yang lain? Silakan Miss. Sebelum ini juga mobil ambulans di daerah situ pernah dibegal. Jadi makanya masyarakat di sekitar itu emang udah terbiasa dengan tindakan kriminalitas. Oke, video yang baru Ibu tayangkan itu terjadi di mana nak? Di Curug ini ya, tetangga desa sama desa kita ya, di sekolah kita kan, dekat sekolah kita kan. Oke, kenapa itu terjadi? Ada yang bisa jelaskan? Oke, lebih bisa, silakan. Hal tersebut terjadi karena mereka sudah terbiasa melakukan tindak kriminalitas, Bu. Seperti yang dikatakan oleh Naila tadi, sebelumnya sudah ada kasus ambulan yang dibegal. Itu kan termasuk suatu tindak kriminalitas. Jadi kriminalitas di sana sudah terjadi secara berulang. Oke, nanti Ibu akan bahas di materi berikutnya ya. Lihat di apa? Bentar ya. Oke, kenapa itu terjadi ya? Oke, Ibu masuk dulu ke jenis-jenis perilaku menyimpang. Oke, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama? Gambar yang pertama siapa yang bisa jelasin? Ya, Bu. Silakan Ega. Itu dilakukan sekali dan belum terpaksa, Bu. Oke, kenapa ini gambar apa nak? Orang yang melanggar lalu lintas. Orang melanggar lalu lintas itu sering atau jarang? Jarang atau sering? Jarang kan? Biasanya karena apa? Oke, buru-buru atau terdesak. Misalnya gini nak, kamu telat sekolah terus kamu melanggar lampu merah, atau ada saudara kamu yang sakit terus kamu langgar lampu merah, gitu ya. Itu berarti ini jenis penyimpangan apa? Primer. Yang gambar kedua, siapa pernah lakukan itu? Zaki pernah? Oh enggak ya? Oke, itu gambar apa nak? Menyontek. Pencontekan itu kenapa dikatakan penyimpangan primer? Ya, kenapa Nopi dikatakan penyimpangan primer? Karena dilakukan secara berulang, juga dilakukan dalam keadaan yang terpaksa atau mepet. Jadi penyimpangan primer artinya penyimpangan yang apa nak? Oke, dilakukan hanya sekali karena terpaksa. Oke, paham ya? Lanjut ya. Oke, penyimpangan sekunder.
Gambar yang pertama, ini gambar apa nak? Pembegalan. Orang yang melakukan pembegalan ini, apakah dia melakukannya sekali terus selesai? Tidak. Pembegalan ini biasanya terorganisir ya. Terus dia melakukan berulang-ulang. Terus yang kedua, sama gambar yang kedua apa nak? Perampokan atau pencurian. Ini juga termasuk penyimpangan sekunder karena dilakukan secara berulang kali. oke, penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang namanya, dan masyarakat tidak menerima ini, gitu ya. Paham beda penyimpangan primer sama sekunder? Paham. Oke, ini menurut jumlahnya nak, jumlah pelakunya. Ya, jadi ini kalau menurut jumlah pelakunya berarti penyimpangan individu karena dia dilakukan satu orang. Kalau ini yang gambar pertama orang lagi apa? Tawuran. Itu terus yang gambar kedua itu dikatakan penyimpangan apa? Kelompok. Kalau tadi dikatakan penyimpangan individu karena dia dilakukan sendiri, tapi kalau ini dilakukan berkelompok. Jadi penyimpangan kelompok. Paham? Lanjut. Faktor penyebab perilaku menyimpang. Oke. Gambar ini pertama adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Ada yang bisa jelaskan gambar yang pertama? Oke, silakan. Itu gambar pertama, orang tuanya mencontohkan yang tidak baik kepada anaknya. Terus Anaknya jadinya melakukan jadi sosialisasi dalam keluarga itu tidak sempurna karena ada orang tua yang berantem atau mencontohkan yang tidak baik kepada anaknya. Sosialisasi apa nak? Proses, jadi proses pembelajaran. oke, sosialisasi adalah proses pembelajaran. Oke, di gambar pertama orang tuanya, anaknya melihat orang tuanya yang sering berantem, sering ribut gitu kan. Nah, sering berkelahi. Terus dia merasa tidak nyaman dengan tindakan orang tuanya. Oke, kalau gambar kedua, oke, apa nak? Oke, jadi Seorang ayah yang merokok di depan anak-anaknya. oke, gambar yang kedua, seorang ayah yang merokok di depan anak-anaknya. Itu baik atau enggak? Tidak. Oke, tadi ya pengertiannya sosialisasi adalah proses pembelajaran. Berarti dari dari anak-anak mereka ini mempunyai contoh tidak baik terhadap yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi penyimpangan ini dikatakan sosialisasi tidak sempurna. Ingat ya, sosialisasi tidak sempurna ini didapat di dalam keluarga. Keluarganya yang mencontohkan perilaku yang tidak baik. Oke, paham? Nah, kalau ini tuh sosialisasi tidak sempurna, kalau ini sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Bisa jelasin gambar nomor 1? Jadi Bu, Oke. lagi ada pertandingan sabung ayam. Oke. Di gambar nomor 1 ini, di daerah ini terjadi sabung ayam. Bahkan biasanya sabung ayam ini disertai dengan judi. Oke. Berarti di sini yang salah masyarakatnya enggak? Yang mencontohkan yang tidak baik. Kalau yang gambar kedua, yang buang kotoran di sungai, itu budaya juga. Oke. Kalau yang gambar yang ketiga, siapa bisa jelasin? Oke, David. Pada gambar 3 itu ada kelompok oknum masyarakat yang membuang sampah di sungai, Bu. Oke. Apabila ada satu oknum yang melakukan hal tersebut, apabila ada masyarakat dari luar kota jika melihat hal tersebut, dia bisa menyontohkan perilaku tersebut, Bu. Dari beberapa gambar ini, yang pertama misalnya itu di masyarakatnya yang suka sabung ayam. Terus yang gambar kedua, walaupun misalnya di rumahnya sudah didirikan WC, tapi dia masih membuang kotoran di sungai. Nah, gambar yang ketiga, anak kecil ini pastinya dia ada contohnya kan di masyarakatnya, dia melihat bahwa ada orang tuanya atau masyarakat di sekitarnya yang buang sampah di sungai, terus dia melakukan itu juga. Gitu ya. Jadi apa nak kesimpulannya? Sosialisasi subkebudayaan menyimpang itu.
yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan suatu kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaan tersebut tidak cocok untuk kehidupan kita, tidak baik untuk kehidupan kita. Oke, ada yang lain? Oke, Novi? Kalau menurut saya sosialisasi subkebudayaan menyimpang yaitu sosialisasinya karena dari budaya yang berkembang di suatu daerah yang tidak sesuai dengan kebudayaan daerah lain sehingga hal tersebut dianggap menyimpang terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Oke, intinya gini, nah, kebudayaan menyimpang itu masyarakat, kalau tadi kan keluarga yang mencontohkan tidak baik sehingga anaknya bisa memperlaku tidak baik. Nah, kalau subkebudayaan menyimpang, ini masyarakatnya, sebagian masyarakatnya melakukan perilaku yang tidak menyimpang sehingga masyarakat yang lainnya secara turun-temurun mengikuti. Kayak sabung ayam misalnya. Itu kan misalnya ada sekelompok masyarakat itu yang melakukan sabung ayam. Nanti anaknya lagi yang sabung ayam. Nah, kita flashback ke video tadi. Itu termasuk apa? Yang kejadian di penangkapan bandar narkoba di PUT gitu. Itu karena apa? Kebiasaan. Apa Ica? Kebiasaan. Karena kebiasaan. Karena kita tahu bahwa DPUT itu daerah terdekat tetangga kita ini, kalau misalnya orang mau ke sana itu kalau misalnya udah malam takut. Karena di sana sering terjadi pertama pembegalan, terus terjadi apa lagi sering? Perampokan, bahkan di sana juga ada bajing loncat kata orang, ya kan? Ya. Nah, itu kan dari ibu kecil sampai sekarang terjadi seperti itu di sana. Orang takut untuk lewat di sana, gitu ya? Berarti di daerah PUT itu terjadi subkebudayaan yang menyimpang karena perilaku masyarakatnya dilakukan secara turun-temurun. Oke. Paham? Paham. Oke, terus apa lagi penyebab faktor penyebab perilaku menyimpang? Karena kemiskinan. Bisa jelaskan kenapa? Tiara, Silakan Tiara. karena miskin biasanya orang dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka bisa saja melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena kebutuhan dia melakukan perilaku yang menyimpang, misalnya nyopet, misalnya maling. Gitu ya? Oke. Kemiskinan bisa buat orang melakukan perilaku menyimpang. Kalau gambar yang pertama, siapa yang bisa jelaskan kali ini? Ini gambar apa? Sering kalian lihat tiap tahun ya di daerah kita. Apa naik? Orang yang coret-coret setelah lulusan. Oke, orang yang mencoret-coret bajunya ketika dia lulus. Kenapa dikatakan ini perilaku menyimpang? Kenapa dilakukan ini perilaku menyimpang? Karena keinginan dipuji. Terus sudah dia coret-coret, dia post, dia kirim ke Instagram, keren gitu. Padahal nggak keren karena kan dia bisa beramal dengan baju sekolah yang dia punya. Gambar yang kedua, siapa bisa jelaskan? Silakan Hamida. Gambar kedua itu anak laki-laki yang memukul temannya di foto dan supaya terlihat keren. Oke, gambar yang kedua itu anak laki-laki yang merasa bahwa dia hebat karena dia dipuji dengan wanita-wanita itu, gitu ya. Terus dipost bahwa dia hebat, gitu, dia kuat, gitu ya. Nah, salah satu faktornya juga karena dia ingin dipuji. Paham? Oke, kalau ini nak, gambarnya pertama silakan Cak. Gambar tersebut menunjukkan adanya supporter sepak bola yang bentrok karena mereka merasa tidak ada keadilan atau tidak ada tindak keadilan sehingga mereka tidak menerima hal tersebut. Oke, siapa sih nonton sepak bola? Siapa? Oke, laki-laki rata-rata suka sepak bola ya. Oke, ketika kekecewaan, orang kecewa, terus dia melakukan tindakan penyimpangan. Ini ya contohnya. Terus gambar yang kedua apa nak? Juga apa Gong? Gambar kedua yaitu gambar orang demo. Mungkin karena kebijakan pemerintah terhadap kelompok mereka itu kurang adil. Oke, sering kita lihat ya demo-demo di sini juga pernah tapi jarang. Tapi kalau kamu sering lihat di TV di Jakarta itu sering terjadi demo-demo, ya kan? Demo KUHP, demo buruh gitu ya. Oke, itu terjadi karena apa? Benar kata Agung tadi, karena
aspirasinya tidak tersampaikan. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil untuk mereka. Paham dari semua yang Ibu udah jelaskan? Paham. Oke. Silakan kalian buka LKPD yang ada Ibu share di grup kalian. Oke, udah. Kita akan membentuk 3 kelompok. Oke. Kita akan bentuk 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5 atau 6 orang. Ya, di sini Ibu menuntut keaktifan kalian dalam berdiskusi. Oke. Kelompok yang pertama. Oke, kelompok yang pertama itu ada David, Anis, Elsa, Fadli gitu ya. Vicky dan Sherin. Yang kelompok yang kedua itu mengenai apa, Nak? Mabuk-mabukan. Itu ada Keisha, Kire, Holida, dan Agung. Yang kelompok ketiga itu ada ketuanya Novi, Mita, Zaki, Rangga, dan Naira, dan Tiara ya. Nah, tugasnya kalian mengidentifikasi gambar pada kelompok yang Ibu berikan, terus analisis penyebabnya dan rumuskan upaya penyelesaiannya. Dalam kalian melakukan diskusi, kalian bisa menggunakan buku paket, modul, dan internet. Ya, kalian bisa cari di internet. Sudah? Oke, selain ada di WA grup kalian, LKPD-nya, Ibu juga akan bagikan LKPD-nya, kalian isi di LKPD yang Ibu berikan ya. Oke.
Oke, silakan. Siapa yang mau memaparkan? Ketuanya David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas mengenai penyimpangan sosial, yaitu tawuran. Tawuran pelajar merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh antar geng sekolah atau komunitas remaja yang didasari dengan alasan solidaritas sesama teman. Pada penyimpangan sosial tawuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama adalah faktor internal, yakni kurang kemampuan dalam mengatasi dan memanfaatkan situasi untuk pengembangan dirinya, sehingga mudah putus asa dan cepat melarikan diri dari setiap masalah, selalu menyalahkan orang lain setiap masalahnya dan cenderung lebih memilih menggunakan cara tersingkat untuk memecahkan masalah. Berikutnya faktor keluarga. Yang pertama, adanya tindak kekerasan dalam suatu keluarga yang berdampak pada perkembangan psikologis anak, menimbulkan karakter anak yang penuh dengan kekerasan. Tawuran juga berdampak pada perkembangan psikologis pelajar dan masyarakat, seperti membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan, menjadi pribadi yang mudah frustasi, mudah stres karena tekanan, dan menimbulkan keresahan dan traumatik pada masyarakat. 1. Keluarga. Mengasuh anak secara baik, memberikan sayang, disiplin, membedakan hal baik dan buruk, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Menciptakan suasana yang sangat bersahabat, sehingga membuat anak betah di rumah dan selalu rindu ingin pulang ke rumah. Hal dan beragama pada individu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus melakukan pengawas anak dalam menonton film yang berisi tindak kekerasan dan melakukan pembiakan. Kedua yaitu sekolah. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu bersama-sama, mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus, dan bisa juga mengadakan acara pertandingan atau kesenian di antara sekolah-sekolah. Itulah tadi presentasi yang kami dan materi dari materi mengenai penyimpangan sosial yang tawuran yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman memiliki pertanyaan? Oke, ada dari kelompok berapa? Bisa ke kelompok Anda menjelaskan kasus tawuran yang terjadi di daerah kita dan di Indonesia? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Berapa para kasus tawuran yang ada di daerah kita? Ya, data akhir tahun yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA menunjukkan angka memprihatinkan. Sebanyak 82 pelajar tewas sepanjang 2019. Komnas PA mencatat 147 kasus tawuran. Dari 147 kasus tersebut sudah memakan korban jiwa sebanyak 82 anak. Angka itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 128 kasus. Di tetangga desa kita, kasus tawuran baru-baru ini terjadi antara SMA 5 Kepahyang dan SMK 1 Kepahyang yang menewaskan 1 orang dan beberapa orang terluka. Kondisi itu pun semakin menunjukkan kekerasan anak dalam bentuk tawuran menjadi fenomena sosial yang patut diwaspadai. Sebagian besar pelaku tawuran adalah pelajar tingkat menengah atas. Namun fakta ironis di lapangan menunjukkan tawuran telah merambah pada belajar di tingkatan bahkan SD dan SMP. Penyebabnya tawuran itu diantara lain minimnya pendidikan karakter di kurikulum, pengaruh tayangan kekerasan, terbatasnya ruang ekspresi positif yang diminati siswa. Karena tawuran itu sudah jatuh korban, banyak yang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Jadi kalian harus waspada terhadap tindakan-tindakan tersebut. Yang ditanyakan lagi? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Risa Bintang Melova, Saya Huja. saya Nini Wandurni, Saya Guru Ramando. Saya Dedi.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tentang perilaku menyimpang, yaitu mabuk-mabukan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kecanduan alkohol, antara lain: pertama, faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Yang kedua, faktor sosial seperti dorongan dari orang lain untuk minum alkohol, seperti ketersediaan alkohol di sekitar lingkungan. Yang terakhir, faktor genetik seperti memiliki orang tua dengan masalah kecanduan alkohol. Selanjutnya yaitu gejala kecanduan alkohol. Itu adalah beberapa gejala yang menandakan seseorang telah kecanduan alkohol. Yang pertama, tidak dapat membatasi jumlah alkohol yang dikonsumsi, ingin membatasi konsumsi alkohol tetapi tidak berhasil. Yang ketiga, sebagian besar waktu habis untuk minum alkohol atau memulihkan diri dari efek alkohol. Yang keempat, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk minum alkohol. Untuk mengatasi kecanduan alkohol, yaitu yang pertama konseling, baik secara pribadi maupun dengan bergabung ke dalam kelompok konseling, dapat membantu pasien memahami masalah kecanduannya. Yang kedua yaitu detoksifikasi. Yang ketiga yaitu terapi obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan gaya hidup, yaitu langkah yang penting dalam mengatasi kecanduan alkohol. Dalam hal ini, pasien perlu mulai menerapkan gaya hidup sehat seperti dengan beristirahat cukup dan rutin berolahraga. Bagaimana cara orang tua mengetahui bahwa anaknya telah kecanduan alkohol? Nah, pertanyaan kelompok 1 itu bagaimana orang tua itu tahu bahwa anaknya itu kecanduan alkohol gitu. Silakan kelompok 2 jawab. Itu bagaimana cara orang tua untuk mengetahui bahwa anaknya itu kecanduan alkohol. Terdapat beberapa gejala yang harus diwaspadai orang tua. Yang pertama adalah mata anak tersebut merah, kemudian sulit berbicara dengan jelas, terus tidak tertarik melakukan aktivitas ataupun hobi yang biasa mereka lakukan, kemudian mengalami penurunan prestasi akademis, terus sering mengalami perubahan suasana hati, kemudian yang terakhir adalah memiliki banyak alasan atau sering berbohong untuk menutupi sesuatu. Ya Bu, oke. Ada pertanyaan lagi nak untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Oke. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Novi Fitri, Saya Tria Aisyah. Saya Dara. Saya Zaki. saya Nida. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perilaku penyimpangan, yaitu mengenai bullying. Bullying termasuk penyimpangan sekunder karena biasanya pelakunya akan membuli tidak hanya sekali dan meresahkan masyarakat serta teman-teman. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa dari orang lain. Bullying dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Meskipun sekolah merupakan tempat belajar, tempat bersosialisasi, dan tempat mengenal budi pekerti, sekolah juga menjadi tempat yang berpotensi menjadi tempat merebaknya kasus bullying. Di bullying ini ada bentuknya 3 bentuk. 1 yaitu bullying verbal, 2 bullying fisik, dan 3 bullying relasional. Adapun upaya yang menghindari pembulian adalah dapat bekerja sama dengan baik, menerima hukuman adanya, dan lebih seleksi dalam memilih teman. Adapun penambahan upaya untuk menghindari bullying adalah tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar, jujur, membentuk nilai persahabatan antar siswa, dan membangun komunikasi yang efektif. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau merasa kurang jelas? Oke, ada yang ditanyakan. Kalau di SD juga sering, di SMP ada, bahkan di SMA juga ada. Ini sangat akrab sekali sama kalian, ya kan? Makanya kalian kalau berteman harus dipilih. Semua teman harus berteman, tapi kalau yang akrab harus dipilih agar tidak terjadi bullying. Oke, tangan bullying. Oke, silakan kelompok 2. Jadi Apa yang kita lakukan ketika orang dibully?
Oke. Jika guru atau kepala sekolah yang menjadi pelaku, seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum. Oke? Oke, dipahami Peggy? Oke, gitu ya cara-caranya sudah dijelaskan sama kelompok 3. Kalian bisa lapor sama guru. Oke, di sini juga ada guru BK atau guru yang kalian percaya, gitu ya, agar bullying itu tidak terjadi lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3, nak? Oke, tidak ada. Sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Beberapa kasus sudah kita bahas, yaitu mengenai apa yang pertama? Tawuran, terus apa lagi? Mabuk-mabukan dan bullying. Nah, semua ketiga kasus itu kalian berada di lingkungan kalian ya. Kalian pernah melihatnya ya kan? Ya. Oke. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian pernah dibully atau pernah melihat orang tawuran. Ya, nah jangan ditiru karena itu merupakan penyimpangan sosial. Oke. Untuk kedepannya diskusinya lebih aktif lagi dan lebih lancar lagi ya. Oke. Sekarang silahkan kalian bentuk ke kelas ke barisan kalian masing-masing. Sudah? Oke. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, nak? Oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Bung, Silakan, Agung. kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tentang jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan dan sifat penyimpangan. Oke, ada yang menambahkan? Silakan, Keisha. Kami nantinya tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan menyimpang di kemudian hari. Kemudian kami juga dapat tahu mengapa perilaku menyimpang tersebut bisa timbul, dan satu lagi kami dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penyimpangan tersebut. Oke, makasih Keisha. Jangan pernah melakukan penyimpangan, karena penyimpangan ini bisa mempermalukan diri kalian atau keluarga kalian sendiri. Ya, dan ibu pesan jaga nama baik orang tua kalian. Oke? Oke. Pada pembelajaran kali ini, bagaimana, nak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, silakan Ovi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena disertai dengan pembelajaran dalam bentuk video. Jadi kami dapat lebih mengerti serta dapat menganalisis dari video yang sudah ditampilkan tadi. Oke, makasih. Untuk mengukur kemampuan kalian pada hari ini, Ibu akan melakukan tes evaluasi. Silakan simpan bukunya. Oke, sudah? Sudah. Oke, jangan lupa buat nama ya. Bisa naik.
udah benar semua ya. Tapi ada beberapa yang keliru. Oke, kedepannya lebih baik lagi ya. Ya, Bu. Oke. Untuk tugas minggu depan kalian bisa lihat LKPD-nya. Kerjakan dan kumpul di classroom kita ya, tugasnya ya. Oke. Untuk materi minggu depan itu kita akan membahas masalah dampak perilaku menyimpang. Oke. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pembelajarannya kita bisa siapa tadi doa. Oke, David. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas pembelajaran kalian hari ini, keaktifan kalian hari ini. Pesan ibu tetap jaga protokol kesehatan, ya, jangan melakukan hal menyimpang, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.